Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kebaikan Kau terus nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami siap menanti-nantikan Kau Tuhan, dan kami siap menerima jaman daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan worship pada sore hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama saudara. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempolnya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan, amin. Terima kasih Bapa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mari kita masuk gerbangnya, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Kita masuk gerbangnya Tuhan, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jublah sangkakala, haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, kau baik bagi kami Tuhan, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Amin. Kami mau puji Kau Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu Bapa. Yesus ajaib bagi setiap kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setiamu tak akan pernah pergi dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan kami rindu merasakan hadirat Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bersama puji-pujian kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan. Engkau diagungkan Bapa. Siapa nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, oh aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Karena-Mu. Pujikan pujian ini lebih sungguh lagi saudara. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka Tuhan, karena Engkau Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Oh Yesus Tuhan, oh ya Bapa, kami rindu Tuhan memuji Engkau lebih lagi. Biarkan Kau disenangkan atas puji-pujian kami, ya Yesus, ya Bapa. Layak menerima pujian kami Tuhan, Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Engkau yang berkuasa, nama-Mu berkuasa Tuhan. Oh haleluya, Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Oh Yesus Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab hanya Kau yang layak
terima pujian kami Yesus. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa denganmu. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Nya. Bapa Surgawi, kami terus belajar mengucap syukur kepadamu. Kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan melalui firman Allah yang Engkau beritakan melalui hamba-Mu. Tuhan, kami rindu firman Allah Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan. Firman-Mu Tuhan meneguhkan kami. Oh Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah kepada Engkau Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi setiap kita orang yang percaya dimanapun kita berada dan tinggal. Karena hari ini adalah di seluruh kalender di Indonesia menyatakan bahwa hari ini adalah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Tuhan kita, yang seringkali menurut orang-orang yang belum percaya, yang tidak percaya, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak bangkit, yang bangkit orang lain. Tetapi Alkitab menyatakan Yesus mati dan bangkit, bahkan Dia naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya, disaksikan begitu banyak orang kenaikannya ke surga. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah kenyataannya ditulis dalam Alkitab. Mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, dan sebelumnya Dia memberkati mereka. Kemudian mereka berpisah dengan Yesus, Dia terangkat ke surga. Dan yang dilakukan oleh murid-murid, Ia sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang dengan sukacita, saudara. Dan mereka senantiasa memuliakan Tuhan di bait Allah. Mereka bersukacita karena arti kenaikan Yesus yaitu Ia dipisahkan dari murid-muridnya serta naik ke surga. Dan peristiwa ini, saudara-saudara, setelah kebangkitannya disaksikan oleh para muridnya ketika mereka sedang berkumpul di Bukit Saidun. Saudara sekalian, dan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-12, gak perlu dibaca. Kemuliaan Kristus menyatakan pekerjaan di mana Kristus telah dibangkitkan dan dinaikkan, diberi tempat berkuasa di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Saudara, supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, segala lutut bertelut dia menyembah kepada Yesus, segala yang di langit dan di atas bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Efesus pasal yang ke-1 ayat 19, Efesus 1 ayat 19 mengatakan demikian. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia
masa kini, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita orang yang percaya. Inilah yang membuat murid-muridnya bersuka cita. Tuhan bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita orang yang percaya. Saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Apa perlunya kenaikan Yesus di dalam kemuliaannya sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Maka ia mempunyai tubuh kebangkitan, saudara. Dan tubuh kebangkitan tidak sama, tidak dapat dibatasi oleh pintu atau tembok yang tebal, ya, atau yang lain-lainnya. Gak bisa membatasi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh itu adalah tubuh yang mulia dan tentunya tidak sesuai dengan keadaan di bumi ini. Oleh sebab itulah Yesus harus naik ke surga, suatu tempat yang sesuai dengan keadaan tubuh rohaninya. Lagi pula sifat Yesus Kristus yang lain daripada orang-orang di dunia ini menuntut dia keluar dari dunia ini dengan caranya yang ajaib. Ia masuk ke dalam dunia dengan cara yang ajaib. Saudara lihat bagaimana Yesus turun ke dunia melalui seorang perawan Maria, yaitu namanya Maria. Saudara, bagaimana roh Allah bisa mendiami dan kemudian Maria mengandung dan melahirkan seorang putra. Saudara, itu cara yang ajaib. Orang mengandung bukan karena hasil hubungan manusia, tetapi Allah yang mendiami tubuhnya Maria. Saudara, karena dia masuk dengan cara yang ajaib, maka dia keluar meninggalkan dunia juga dengan cara yang ajaib, naik di atas awan-awan disaksikan oleh para muridnya. Suatu kehidupan yang tidak berdosa wajib berakhir dengan cara yang ajaib dan mulia. Kenaikan dan kemuliaan Kristus perlu untuk melanjutkan dan mengenapkan pekerjaan penebusan. Pekerjaannya belum selesai pada waktu ia bangkit dari antara orang mati. Ia harus menduduki tempat di sebelah kanan Allah Bapa, dan disitulah ia akan mencurahkan karunia-karunia kepada orang saleh. Teristimewa dia mencurahkan Roh Kudus dengan segala karunia-karunia-Nya. Saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga supaya ia dapat melaksanakan pekerjaannya, mendoakan kita semua di sebelah kanan Allah Bapa, dan inilah pekerjaan sebagai imam besar bagi setiap kita orang yang percaya. Saudara sekalian, juga bagi murid-muridnya, saudara, rasul-rasulnya, kenaikan Yesus ke surga, maka mereka dapat menjawab kepada orang-orang yang mengolok-oloknya serta bertanya, di manakah Mesiasmu? Rasul-rasul itu sekarang bisa menjawab, kami telah melihat dia naik ke surga. Saudara, jawaban itu membungkam mulut orang yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, dari Yesus naik ke surga, meneguhkan para rasul, dia menyaksikan kenaikannya ke surga, dan dia bisa menjawab kepada orang-orang yang pernah mengolok-oloknya, di mana Mesiasmu? Dan sekarang dia bisa menjawab. Kita pun bisa menjawab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus supaya ia menjadi oknum yang dapat disembah oleh segala manusia. Ingat ketika Yesus ada di muka bumi ini, tidak banyak orang yang menyembah. Artinya tidak semua orang bisa menyembah. Tetapi kenaikannya dia ke surga, maka semua dapat menyembah dia. Saudara, mengagungkan, meninggikan, memuliakan dia. Saudara sekalian, karena penyembahan itu harus bekerja beralaskan iman, bukan berdasarkan apa yang dilihat, pribadi yang kelihatan. Seperti waktu ia berada di muka bumi ini.
Saudara sekalian, dari beberapa pelajaran tentang kenaikan Yesus, kita dapatkan pengharapan yang pasti. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberi kepada kita orang percaya pengharapan yang pasti. Pengharapan tentang apa? Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita, orang yang percaya dan mengasihinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Kepergian Yesus menyediakan tempat untuk setiap kita orang yang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, luar biasa. Pengharapan yang pasti inilah yang kita terima dari Tuhan Yesus, bahwa Dia menyediakan tempat kita di surga. Saudara sekalian, ini Alkitab yang menuliskan. Bahkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, Efesus jelas mengatakan Ia yang telah membangkitkan kita juga, dan Dia yang memberikan kita, saudara, tempat, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Luar biasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya ulangi. Jadi saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Janji yang sangat istimewa itu, yaitu jaminan keselamatan kekal, saudara, dan kepastian hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau Dia memberikan tempat, menyediakan tempat untuk kita di surga, itulah jaminan keselamatan dan kepastian kehidupan kekal bersama-sama Dia diberikan kepada kita orang yang percaya. Saudara, bagian yang kedua, tadi yang bagian yang pertama, pengharapan yang pasti adalah Tuhan sudah menyiapkan tempat kita di surga. Bagian yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Saudara sekalian, Roh Kudus yang memberi kuasa, menghibur, mengajar, dan menuntun hidup orang percaya dari hari ke hari, menuntun kita setiap hari, membimbing, mengarahkan kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa mampu mengatasi banyak hal dan perkara yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab penulis Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus digenapkan dalam kehidupan orang yang percaya. Dia menjadi kuasa bagi setiap kita, menghibur dan mengajar, menuntun kehidupan kita orang yang percaya. Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran kepada setiap kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini luar biasa.
Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dia yang akan dikatakan menjadi penolong dalam hidup kita, supaya dia menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 17. Saudara, ini yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dikatakan tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah pengharapan yang pasti bagi orang yang percaya. Saudara, kalau dia menyertai kita dan diam di dalam kita, apa sih yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Apa sih yang kita takutkan, yang kita cemaskan menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan tantangan yang berat? Hari-hari ini banyak kesulitan dan kesusahan terjadi, tetapi kita punya Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam hidup kita. Itu menjadi kekuatan yang besar. Saudara, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia pergi ke surga tetapi tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tidak meninggalkan yatim piatu. Tetapi dia, saudara, memelihara, merawat setiap kita. Dia bersama-sama kita selama-lamanya. Diam di dalam hidup kita. Saudara, mari kita juga belajar, saudara, dari ilustrasi. Saya minta tolong, ada kaos tangan yang ada di sana. Tolong cepat. Haleluya. Saudara, dia diam bersama-sama dengan kita. Saudara melihat kaos tangan ini. Kaos tangan ini selama tidak ada yang mendiami di dalamnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa memegang, saudara. Dia nggak bisa apa-apa. Saudara, dia nggak bisa megang mic yang sekarang saya pegang, nggak bisa. Karena tidak ada yang ada di dalamnya. Tetapi saudara lihat, ini ilustrasi, saudara. Tetapi lihat ketika tangan saya yang mengisi kaos tangan ini, saudara, ada sesuatu di dalam kaos tangan ini membuat dia bisa memegang. Dia kuat karena ada sesuatu yang di dalamnya. Saudara, saya mengerti dengan ilustrasi ini. Ketika Yesus mendiami saya, seperti kaos tangan ini ada tangan saya, dia bisa kuat, sanggup mengangkat barang yang berat. Dia sanggup mengangkat sesuatu yang rasanya mustahil. Saudara, saudara lihat iPad ini bisa saya angkat dengan saya memakai kaos tangan. Inilah ilustrasi membayangkan bahwa ketika kita manusia yang tidak berdaya dengan segala macam persoalan pergumulan, tetapi ketika kita mengerti bahwa ada roh yang di dalam diri saya yang lebih besar, lebih kuat, ada pribadi yang luar biasa, maka otomatis seperti kaos tangan ini yang lemah, tidak berdaya, ketika ada isinya jadi kuat, sama seperti saya. Ketika pribadi Allah itu menyertai saya dan tinggal di dalam saya menjadi orang yang perkasa. Makanya dikatakan kita ini menjadi lebih daripada pemenang. Saudara, dia membimbing kita dan mengarahkan kita dengan luar biasa. Saudara, mari kita terus belajar. Ya, roh kebenaran itu akan menuntun kita, membimbing kita, dan dia akan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dan tawar hati menghadapi kehidupan ini, saudara. Memang pencobaan, tantangan, masalah kehidupan itu harus terjadi. Dan terus terjadi sampai kita dipanggil pulang, masalah itu masih ada. Tetapi ingatlah, kita tidak pernah sendiri.
Ada pribadi yang kuat yang menyertai kita senantiasa. Pribadi itu adalah Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja menyertai kita. Saudara sekalian, bagian yang ketiga, saudara. Tadi saya katakan ada kepastian hidup. Ya. Bahwa Yesus menyediakan tempat kita di surga. Yang kedua, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita, memberikan jadi penolong dalam hidup kita, penghibur. Dia membimbing dan mengarahkan kita, menuntun langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita berada di jalan yang benar oleh karena pimpinan Roh Kudus itu. Bagian yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan tidak hanya itu saja, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, dia punya kekuatan menjadi kuasa yang hebat. Dia punya kuasa yang hebat, membuktikan dia punya kuasa yang hebat untuk kita miliki. Saudara sekalian, dia memberikan kuasa yang hebat untuk kita miliki. Kita baca dalam Efesus pasal yang 1 ayat 19 tadi. Saya ulang lagi dari ayat yang awal. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, inilah kuasa yang kita miliki. Kuasa yang hebat. Betapa hebatnya kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kalau terjemahan Alkitab versi mudah dibaca ngomong begini. Dan kamu akan tahu bahwa kuasanya sangat besar bagi kita orang yang percaya. Kuasa itu sama kuatnya dengan kekuatan yang besar. Saudara, kuasa yang sangat besar itu menjadi milik kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan sediakan kuasa. Tuhan berikan kuasa, bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi kuasa yang sangat besar. Ada kekuatan yang besar yang di dalam diri saya dan saudara, yang terus diam bersama-sama dengan kita, saudara sekalian. Dan di ayat yang sama di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ngomong seperti ini. Dan betapa hebatnya Allah yang bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Saudara, lebih mempertegas. Tadi kita dikatakan kuasanya sangat besar, tetapi di dalam terjemahan yang lain memberikan penegasan yang luar biasa. Dikatakan betapa hebatnya Allah yang bekerja dengan penuh kuasa di dalam diri saya dan di dalam diri saudara semua yang mendengar firman Allah pada sore hari ini. Saudara, kita punya kuasa yang hebat yang bekerja dengan penuh kuasa di dalam diri saya dan dalam diri saudara. Apakah saudara masih takut dan khawatir hari ini? Saudara, masing-masing pribadi punya pergumulan, persoalan yang berbeda-beda. Tetapi kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara membuat kita mampu dan bisa mengatasi setiap persoalan dan pergumulan kita yang berat. Saudara, apa yang saudara bisa ucapkan kepada dunia, yang saudara bisa ucapkan kepada keluarga saudara, kepada usaha pekerjaan saudara yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Ingat, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita. Saudara sekalian, luar biasa. Ya, saudara sekalian, di ayat yang 20 mengatakan dan dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, tidak bisa menandingi akan kehebatan keperkasaan Tuhan. Saudara, jauh lebih tinggi dari pemerintah manapun di muka bumi ini, jauh dari penguasa manapun di muka bumi ini. Kekuasaan yang seperti apa di dunia ini gak bisa menyamai Yesus, gak bisa menyamai Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kerajaan yang kuat manapun tidak bisa dibandingkan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kemudian kalau kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu menyediakan tempat yang pasti untuk setiap kita orang yang percaya. Yang kedua, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia mengajar, menuntun, membimbing, mengarahkan kita menjadi penolong dalam hidup kita. Roh kebenaran itu yang membimbing dan mengarahkan kita. Dan yang ketiga, Yesus punya kuasa yang besar untuk kita miliki. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita, menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya? Saudara, biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kita sudah mengerti melalui firman Allah, Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Bagaimana sikap hidup kita? Yang pertama, di dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, perkara di bumi memang penting, butuh kita miliki, tetapi kita mesti memikirkan kehidupan yang akan datang. Jangan pernah lupa kehidupan kita yang sesungguhnya, bukan yang sekarang. Yang sekarang ada batasnya. Hidup yang sekarang kita dibatasi, kekuatan kita dibatasi, umur kita dibatasi. Tetapi untuk perkara kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, itu tanpa batas. Oleh sebab itu kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana kekekalan menjadi fokus kita, kerajaan surga menjadi fokus kita, dan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, perkara-perkara yang sementara, yang bisa hilang, bisa hancur, bisa lenyap dalam seketika. Tetapi ketika kita memikirkan perkara surga, surga tidak pernah bisa hancur. Di sana ada pribadi Allah yang luar biasa. Saudara, bagian yang kedua, ya. Tadi yang pertama kita mencari perkara-perkara di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan, kita buat. Kalau kita sudah mengerti kebenaran tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan kami nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Saya ulangi, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagian yang kedua tidak kalah pentingnya. Mari saudara, untuk kita bisa menikmati kebahagiaan kekal selama-lamanya, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, berkenan itu cocok dengan hati Tuhan. Berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkenan itu menyukakan hati Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari renungkan, apakah saudara dan saya sudah menyenangkan hati Tuhan dengan sikap hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan ibadah-ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan sudah senang dengan apa yang kita lakukan? Alkitab menulis,
memang kamu telah turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh hati. Ini yang Tuhan tegaskan. Memang kita sudah baca firman Allah. Apakah kita membaca lebih sungguh-sungguh lagi? Memang saudara-saudara berdoa setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Apakah kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh hati? Kalau belum, saudara, mari bersama-sama dengan saya, kita akan mengikuti apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara. Hidup berkenan kepada Allah, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, rugi, saudara-saudara kita. Bagian yang ketiga, apa yang harus kita buat? Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Mari dikatakan kita harus menjadi saksi, memberitakan kabar keselamatan sesuai dengan perintahnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, dan kamu harus menjadi saksiku. Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang Alkitab katakan, saudara sekalian. Menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, saudara sekalian, karena kita punya kepastian bahwa kita akan menempati tempat yang mulia, surga yang mulia, saudara sekalian. Dan mari sama-sama kita tidak hanya menjadi saksi. Kunci yang paling terakhir apa yang kita buat ketika kita sudah mendengar kebenaran firman Allah, bahwa ada pengharapan yang pasti yang kita miliki. Maka seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya itu harus melekat, terhubung dengan pokok. Demikian pula setiap kita orang yang percaya, bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang terus berkuasa. Saudara, Yesus berdiam dalam hidup kita. Tetapi kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan intim, tidak terhubung dengan Tuhan, apakah yang dapat kita peroleh? Alkitab menulis, saudara, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima ngomong seperti itu, saudara sekalian. Dan yang Tuhan harapkan, kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, saudara, kita mesti melekat dan terhubung dengan Tuhan. Saudara, kalau kita terhubung dan melekat, kita dapat nutrisi, dapat kekuatan, dapat segala-galanya dari Tuhan. Saudara, ini yang buat kita ini bersukacita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ingat, dia naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya yang menjadi kekuatan yang besar di dalam hidup saya. Saudara sekalian, kita punya kuasa yang besar, yang hebat, yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, mengkuatkan kami Tuhan. Seringkali kami merasa sendiri dalam hidup ini. Seringkali kami merasa tidak berdaya menghadapi banyak persoalan bergumulan. Seringkali kami tidak mampu Tuhan. Tetapi sore hari ini kami mengerti bahwa kenaikan-Mu ke surga memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami punya Engkau Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa, dan Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Dan kami punya kuasa yang hebat yang kami miliki, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan penuh kuasa di dalam diri kehidupan kami semua, ya Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Dan akhirnya kami mengerti kami bisa, kami mampu, oleh karena Engkau hebat di dalam kehidupan saya, kehidupan kami Tuhan. Dan kami pasti bisa menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan dan tantangan, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Maka semuanya bisa kami atasi, karena kami tidak sendiri. Kami bersama-sama dengan Engkau.
dan Engkau tinggal bersama dengan kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, biarlah pikiran perasaan kami Tuhan, hanya Engkau yang mengendalikannya ya Tuhan. Dan kalau Engkau yang mengendalikannya, kami tidak pernah salah mengambil keputusan, kami tidak salah mengambil sikap, oleh karena Engkau yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.